الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله pada sore hari ini kita masih dapat kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan risalah Adab al-Ishrah wa Dzikr as-Suhbah wal Ukhuwah karya al-Allamah Badruddin Abu Barakat Muhammad bin Muhammad Al-Ghazni Al-Amiri rahimahullah ta'ala. Dan pada akhir pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan atau berstatus sebagai ajir, orang yang diberi upah. Maka hendaknya seorang memperlakukan mereka dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya dari poin-poin yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memperlakukan mereka dengan cara yang lembut, senantiasa memberi maaf kepada mereka tatkala mereka jatuh dalam kesalahan, dan ketika tidak ada kecocokan antara kamu dengannya, maka tidak harus dengan cara memisah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dengan cara melepaskannya dan mencari yang lain, alternatif yang lain, sambil kemudian seorang tetap berusaha untuk membimbing mereka kepada kebaikan, dakwah untuk seluruh manusia, sehingga apabila diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, sampaikan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati-hati mereka untuk menerima hidayah. Kemudian kita melanjutkan ke poin yang berikutnya, Isyratu ahli al-aswaq wa tujar
dengan orang-orang kasar dan para pedagang. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa minha al-'ishratu ma'a ahli al-aswaq wa at-tujjar. Dan di antara ada pergaulan adalah bergaul dengan orang-orang kasar dan para pedagang. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Bagaimana cara kita bergaul dengan mereka? Maka ini juga penting, sebab kita tentunya tidak terlepas dari mereka, dan mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan bimbingan, orang-orang yang berjualan di pasar. Pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bimbingan dan nasihat, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang hukum-hukum jual beli, agar kemudian apa yang mereka hasilkan dari dagangan mereka senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fi din. Tidak boleh ada yang menjual di pasar kami kecuali orang yang telah mengerti agama, mendalami agama, khususnya dalam hukum-hukum yang menyangkut tentang jual beli. Hal ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mendatangkan berkah dari apa yang kita hasilkan dari jual beli tersebut. Al-bay'an bil khiyar ma lam tafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bay'ihim. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila mereka jujur dan menjelaskan apa adanya, maka akan diberi berkah pada jual beli mereka. Dan inilah yang dicari, keberkahan dalam harta, keberkahan dalam jual beli, yang menyebabkan apa yang dihasilkan dari hasil yang halal dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bergaul bersama dengan orang-orang kasar dan para pedagang? Kata beliau, alla tukhlifa wa'dahum, jangan engkau mengkhianati janji, menyelisihi janji mereka. Jika engkau telah berjanji dengan mereka, maka tepatilah janji itu. Besok saya datang, saya akan membayar. Maka benar-benar hendaknya kamu datang besok. Sebab yang namanya pedagang, tentu dia juga membutuhkan uang. Sehingga ketika kita menyelisihi atau kita memperlambat apa yang menjadi hak mereka, maka yang demikian ini dikhawatirkan akan menyedihkan mereka. Maka tidak menyelisihi janji, tidak menyelisihi janji secara umum. Ini merupakan akhlaknya kaum mukminin. Namun sini beliau menekankan terkhusus kepada para pedagang. Wa ta'dzirahum fi khulfil wa'di. Namun hendaknya kamu beri uzur kepada mereka tatkala mereka kadang-kadang terjatuh dalam khulful wa'd, menyelisihi janji. Kadang-kadang mereka misalnya menyelisihi janji. إذ لا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله. Sebab tidak memungkinkan bagi mereka keluar dari apa yang dalam
menjadi hakmu kecuali pada waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya kemudahan. Ini kata beliau bahwa dalam hal menyikapi ahlul aswaq wa tujjar hendaknya berbeda dalam menyikapi diri kamu sendiri terhadap mereka dan mereka terhadap kamu. Berbesar hati, berlapang dada menerima mereka, meskipun kadang-kadang mereka terjatuh dalam hal-hal yang kita tidak senangi, seperti khulful wa'ad, menyisihi janji. Sudah kita sesunuhkan, berbaik sangka kepada mereka. Oh, mungkin uangnya lagi dipakai sehingga belum sempat, ya. Oh, mungkin barangnya lagi tertahan sehingga dia belum sempat untuk memberikannya kepada kita, padahal kita sudah membayarnya. Oh, mungkin ya, ini berikan kemungkinan mengapa mereka menyelisihi janji tersebut, berkhusnudzan kepada mereka bahwa ini bukanlah suatu hal yang disengaja. Nah, karena tidak mungkin karena mereka kamu sudah membayarnya, dan merupakan kewajiban dia adalah mewujudkan apa yang telah kita inginkan, yang mungkin pada saat itu dia belum berkesempatan yang pada hari berikutnya, maka dibutuhkan kesabaran. Namun kita terhadap mereka jangan seperti itu. Jika kita telah menjanjikan saya akan datang membayar 3 hari lagi, maka jangan menyelisih janji 3 hari lagi. Katakan sehari lagi, maka jangan menyelisih dan mengundur-undur waktu, ya, karena itu akan menyedihkan mereka. Wa ta'lam, dan hendaknya kamu mengetahui anna julusaka 'ala al-hanuti ghayatu talab dunya, dan ketahuilah bahwa duduknya kamu di toko al-hanut, ya, di toko atau yang semisalnya, ini semata-mata untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Tujuan utamanya adalah talab dunia, semata-mata untuk mencari dunia, semata-mata untuk mencari dunia. Dan yang demikian bagi seorang talibul ilm kurang sepantasnya. Nah, sebab yang diinginkan dari seorang talibul ilm, dari seorang alim adalah lebih memfokuskan dirinya untuk hal-hal yang bermanfaat dalam ilmu dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'dzurahum fi dzalik. Namun ketika engkau melihat saudara-saudara kamu, teman-teman kamu, sebagian ikhwan, ada yang berjualan di pasar, ada yang membuka toko di pasar, beri udzur kepada mereka dan berhusnudzan kepada mereka li'ajli qada'i dain atau nafaqatin 'ala 'iyal atau adawah. Kita berbaik sangka kepada mereka, oh mungkin tujuannya mereka adalah untuk melunasi hutang, mungkin yang hutang akhirnya duduk di pasar jualan, atau mungkin ingin memberi nafkah kepada keluarga, sementara tidak ada alternatif yang lain, bukan ujian, dia punya keluarga, dia punya tanggungan, dan kewajiban dia adalah memberi nafkah kepada mereka. Kata bil mar'i ithman ayyudayya man yaqut. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dinafkahinya. Oh, dia duduk di sana untuk mencari nafkah, atau untuk orang tuanya, mungkin dia ingin membantu orang tua, maka berikan solusi. Akan tapi kamu, ya, kamu berusaha untuk menghindari
dimaksud di sini oleh beliau adalah hendaknya seseorang berusaha untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Ya. Apabila alhamdulillah sudah terpenuhi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kamu untuk talabul ilmi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak lakukan itu. Tinggalkan dunia, tinggalkan talabul dunia, tinggalkan pasar, karena itu akan merendahkan kehidupan kamu. Namun kalau subhanallah terpaksa, ya, ada kewajiban-kewajiban di mana seorang harus memberi nafkah, ataukah dia hendak membantu orang tuanya sementara orang tuanya sudah dalam keadaan lemah, tidak mampu lagi bekerja, maka beri udzur kepada mereka, berikan udzur, ya. Sebab tidak semua, kadang-kadang seorang harus seperti kamu. Ketika kamu diberi kesempatan untuk talabul ilm, talabul ilm adalah kemuliaan, ya, meninggikan derajat seseorang, memuliakan pendidikan seseorang di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oleh karena itu hendaknya kamu manfaatkan itu. Jangan kemudian seorang talabul ilm dia lebih memfokuskan diri dalam hal-hal yang sifatnya talabul dunia, mencari dunia, yang menyebabkan dia menjadi rendah. Namun beri udzur kepada saudara kamu ketika ada yang demikian. فالجلوس في الحانوت في حقك نقص وفي حقهم عذر. Duduknya kamu di toko pada hak kamu itu kekurangan. Karena kamu seorang alim, kamu seorang talibul ilm, ya. Namun pada hak mereka itu adalah udzur. Pada hak mereka itu adalah udzur. Sehingga seorang dia berusaha untuk menjadikan tujuan utamanya adalah mencari kehidupan akhirat. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa bitaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Hendaknya kamu mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Ini yang utama. Namun ketika ada kondisi di mana seorang harus mencari dunia, jangan kamu lupakan. Kamu punya bagian dari dunia, silahkan manfaatkan itu. Ya, manfaatkan. Terlebih pasar adalah merupakan tempat para syaitan memasang bendera-bendera mereka. Wa aswa'ul bilad ila Allah, tempat yang paling buruk, yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Nah, oleh karena itu janganlah masuk ke dalam pasar atau duduk di sana kecuali dalam kondisi hajah, tatkala kamu punya kebutuhan. Nah, فإن جاء أحد يشتري منك شيئا فالله سائقه إليك لرزقك. Apabila ada seorang datang padamu membeli sesuatu kepadamu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggiring orang itu menuju kepadamu, karena memang itu sudah menjadi rezeki kamu. Ini juga penting, masyaallah rahimakumullah. Yakinkan diri kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ketika berdagang. Ya. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa jumlah para pembeli yang datang ke toko kamu, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menghitung. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa apa yang diberikan oleh mereka para pembeli itulah rezeki kamu. Nah, tanamkan rasa iman kepada qadar Allah, al-qada wal qadar, sehingga seorang senantiasa menerima keadaannya dalam kondisi apapun. Ketika dia berdagang, apakah
bahwa dia mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda pada hari itu, ataukah mungkin dia mendapatkan keuntungan yang pas-pasan, atau bahkan mungkin dia rugi, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Maka hendaknya kamu yakin bahwa itu adalah sunnatullah, qada'ullah wa qadaruh. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki hamba. Telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Innal insana la yamut hatta yastawfiya rizqah. Manusia itu tidak akan mati sampai dia sempurna rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka hendaknya seorang menerima hal ini. Tidak perlu seorang itu berandai-andai ketika berdagang. Wah, kenapa saya enggak buka toko di sana? Kalau di sana lebih strategis, saya akan bisa menghasilkan ini dan itu dan seterusnya. Tidak usah. Dan jangan seperti itu. Apa yang kamu dapatkan, alhamdulillah, bi ni'matillah. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Syukuri itu. Dalam riwayat Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتحوا أبواب الشيطان." Bersemangatlah kamu untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu, dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu bermalas-malasan setelah kamu berusaha dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh, lalu ternyata kamu mendapatkan musibah, tidak mendapatkan keberuntungan. Maka jangan kamu mengatakan seandainya aku begini, maka yang terjadi adalah demikian. Seandainya aku begitu, maka yang terjadi adalah demikian. Jangan. Namun hendaknya kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, maka apa yang telah menjadi kehendak Allah, itulah yang terjadi. Karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Fala tashuk bai'aka bi khulfin wala kadhibin wala khana. Maka jangan engkau mencampuri jual beli kamu dengan khulf, dengan menyelisihi janji. Jangan. Ya. Hindari khianat dalam jual beli. Hindari kedustaan dalam jual beli. Hindari khana dalam jual beli. Yang dimaksud al-khana al-fuhsh, perbuatan keji seperti menzalimi seseorang, memberikan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan pesanannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Hindari hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena yang demikian ini, masyaallah rahmatullah, menghilangkan berkah pada jual beli kita. Fa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, apabila mereka menyembunyikan dan dusta dalam menjelaskan kondisi barangnya, keadaan barangnya, maka dihilangkan berkah pada jual beli mereka. Tinggalkan itu. Jujurlah dalam berjual beli, jujurlah dalam berdagang. Apabila ada satu hal yang membutuhkan untuk dijelaskan, disebabkan karena ada aibnya, jelaskan. Ya. Ketika dia hendak membeli, alhamdulillah, itulah rezeki yang kamu dapatkan. Ketika dia hendak untuk beli, berarti itu bukan rezeki kamu. Daripada engkau mendapatkannya tidak dengan cara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan banyak, masya Allah, keuntungan masya Allah, kamu mendapatkan keuntungan berlipat ganda, tapi tidak berkah.
dan tidak memberkahi kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, maka jangan engkau mencampuri jual beli kamu dengan hal-hal yang seperti ini. لئلا تحرم بهذه الأمور المحرمة ما رزقك الله حلالا مقدرا. لئلا تحرم بهذه الأمور المحرمة, agar kemudian kamu dijauhkan dalam perkara-perkara yang diharamkan ini. Ya, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu rezeki yang halal yang telah ditentukan. Alhamdulillah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya ikhwan. Ini merupakan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu ma atah." Sungguh telah beruntung seorang hamba, dia muslim, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan rezeki oleh Allah yang cukup, dan Allah Subhanahu wa taala memberi sifat qanaah kepadanya, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ahmadillah ala rizqi. Lalu kata beliau, ucapkan alhamdulillah, pujilah Allah Subhanahu wa taala atas keuntungan yang kamu dapatkan, laba yang kamu raih hari itu. Wafrah birihhi akhika kafarahika birihhi, dan bergembiralah ketika kamu melihat saudaramu juga mendapatkan laba, mendapatkan keberuntungan, seperti gembiranya kamu ketika kamu yang mendapatkan keuntungan itu. Ya, tidak perlu kemudian seorang berkecil hati lalu kemudian menimbulkan penyakit hasad oleh Allah. Kenapa? Pokoknya berdekatan. Dia penghasilannya hari itu cuma sehari 10.000 rupiah pendapatannya, sementara tetangganya yang juga pedagang yang dijual juga sana, hari itu dapat 1 juta misalnya. Alhamdulillah. Berarti itu rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan padamu, maka syukuri itu. Nah, dan bergembiralah kamu dengan apa yang diraih oleh saudaramu. Itulah rezeki yang Allah berikan padanya. Tak boleh kemudian kamu hasad, mengharapkan hilangnya kenikmatan itu dari saudara kamu. Tak betul. Dan jangan, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, ya, daripada disimpan di dalam hati, akhirnya dendam justru akan menjadi dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Liqaulihi alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidul 'abdu halawatal iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang itu akan mendapatkan manisnya keimanan hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang baik. Ya, sebagaimana kita senang kalau kita mendapatkannya, kita juga senang ketika saudara kita mendapatkannya. Wa idza amsakta al-mizan fadhkur mizan al-qiyamah. Ketika engkau sedang memegang timbangan, mau menakar sesuatu atau menimbang sesuatu, ingatlah timbangan pada hari kiamat. Wa ma 'alaika minal haqqi, dan apa yang menjadi balasan bagimu dari kebenaran. Apa yang kamu amalkan dari kebenaran, itulah yang kamu dapatkan. Apa yang kamu amalkan dari keburukan, maka itu pula akan kamu dapatkan. Maksud beliau di sini adalah ketika seorang tidak menimbang, kamu sebagai pedagang, sementara penjual datang ingin membeli sesuatu dari kamu dengan timbangan, ya, mau beli daging misalnya, berapa kilo? 5 kilo. Maka
maka kamu sebagai pedagang timbanglah dengan penuh kejujuran. Jangan kamu mengurangi haknya, ya, dalam takaran dan dalam timbangan. Sebab orang-orang yang tasrif, mengurangi takaran dan timbangan, mereka akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk di antara dosa besar, wail lil mutaffifin. Nah, sehingga ketika engkau hendak menimbang atau menakar, ingat timbangan pada hari kiamat. Apabila kamu jujur, maka ingatlah, itu akan memperberat timbangan kebaikan kamu pada hari kiamat. Namun ketika kamu tidak jujur dalam menakar dan menimbang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lalai dari memperhatikan apa yang kamu perbuat. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Wahdar at-tasfif, dan hati-hati kamu dengan tasfif, kebiasaan mengurang-urangi takaran dan timbangan. Liqaulihi ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, celaka, binasa mereka, neraka wail. Menunjukkan bahwa tasfif termasuk di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan luar biasa, sungguh banyak sekali para pedagang tidak jujur dalam menakar dan menimbang. Allahumma musta'an. Ya, sudah dibuat sedemikian rupa timbangannya, yang semestinya kita sebagai penjual, kita sebagai pembeli, ketika membeli sesuatu yang statusnya ditimbang, ada timbangan untuk penjual, ada timbangan untuk pembeli. Nah, penjual menimbang, setelah dia memberikan kepada kita, dianjurkan pula bagi kita untuk menimbangnya. Kita menimbangnya pula, apakah dengan timbangan kita atau dengan timbangan yang kita ketahui, yang percaya. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka berarti ini menunjukkan ada halal, ada yang tidak beres. Jadi kalau seperti ini, seorang pembeli datang ke pasar bawa timbangan sendiri, wah, nah, bisa saja diusir sana sini. Nah, bagi mereka ini taat, ini merendahkan mereka. Nah, tidak ada rasa kepercayaan. Ya, subhanallah, mungkin dia keliru. Kita tahu bahwa dia orang jujur, tapi keliru mungkin. Allahumma musta'an. Tapi kalau sampai disengaja, alhamdulillah, maka dia terkena ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzir mu'siran an malin, dan berikan tempo kepada orang yang kesulitan hartanya. Ada seorang meminjam uang padamu, atau ada seorang hendak mengambil barangmu, bayarnya nanti belakangan, hutang dia, ya, lalu kemudian engkau berikan, nanti bayarnya 1 pekan kemudian misalnya. Berjalan 1 pekan, lalu kemudian kamu datang dan menagihnya. Dia mengatakan, maaf, sebenarnya saya sudah persiapkan uang itu untuk membayar hutang saya, tapi subhanallah, ada satu kejadian yang terjadi menimpa keluarga saya, anak saya sakit sehingga harus dimasukkan ke rumah sakit. Akhirnya uang tadi yang saya simpan, saya arahkan untuk pengobatan anak saya, sehingga pada saat ini saya belum bisa membayar. Tolong berikan waktu kepada saya
untuk membayar di waktu yang berikutnya. Kata beliau, wa amdir mu'siran anmal. Kalau memang demikian, tanpa adanya kejujuran, maka berikan tempo. Ya, berikan tempo dengan cara yang baik. Tidak perlu ngamuk. Tidak perlu datangkan al-hujur untuk menutup rumahnya. Tidak perlu datang kemudian teriak-teriak, fulan belum bayar. Ya, dia punya utang berapa? 10.000, 10.000. Sampai gubor ke rumah. Sampai ya datangkan preman atau yang semisalnya, sudah. Berikan tempo. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanadhiratun ila maisarah. Maka wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ketika seorang dalam keadaan kesulitan, beri tempo sampai kepada keadaan yang dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melunasinya, membayarnya. Faqad ja'ala Allahu lahu amanan wa muhlah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi seorang yang kesulitan itu aman dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhlah, tempo. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan demikian. Yang terbaik, ada tingkatan yang terbaik, ya, yang lebih tinggi, yaitu apa? Sudah, maafkan dia, ya, hapuslah hutang-hutangnya, itu yang terbaik tentunya. Nah, meskipun ini bukan sesuatu yang harus, jangan sampai kebanyakan pelanggannya hutang semua, kemudian dihapus semua, akhirnya bangkrut dia. Nah, tapi jika memungkinkan dan dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mengatakan, saudara, apa yang dulu menjadi utang kamu, anggap tidak ada, hapus. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang beri kemudahan pada orang yang kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan baginya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kemudian yang di bawahnya adalah memberi tempo. Memberi tempo sampai pada keadaan yang mudah bagi dia untuk melunasinya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fanadhiratun ila maisarah. Nah, dan ini juga merupakan hal yang termasuk di antara al-khuluqul hasan, baiknya seorang dalam bermuamalah, ya. Dan ketika memberi tempo, jangan memberi tambahan biaya. Oh, boleh saya kasih kesempatan bulan depan, tapi ada penambahan. Kalau utangnya itu 100.000, karena bayarnya tertunda hingga bulan depan, maka bertambah menjadi 150.000. Adapun yang seperti ini haram, termasuk di antara perbuatan riba. Man aqrada qardan jarra manfaatan fahuwa riba. Siapa yang beri pinjaman dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat, maka itulah riba. Wa ma aktsarul murabin. Sungguh banyak sekali pada zaman kita sekarang ini orang-orang yang bisnis riba. Wallahu musta'an. Berpenghasilan riba. Para rentenir, ya, sebagian juga menyebut mereka lintah darat. Nah, kelihatannya manis, masya Allah, kelihatannya baik. Mau duit silakan telepon fulan. Pengen uang dalam waktu cepat
silahkan datang, alamat ini rumahnya sekian. Dan mudah, kelihatan baik, Masya Allah, sampai diiklankan, menunjukkan baiknya. Tapi ternyata di balik itu semua ada tujuan untuk mengambil manfaat. Padahal dalam status pinjam meminjam itu semata-mata dibangun di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong. Tidak diperbolehkan ada unsur bisnis dalam pinjam meminjam itu. Ya. Tidak diperbolehkan. Ada unsur bisnis dalam pinjam meminjam dalam pegadaian. Jangan mengatasi masalah dengan masalah yang baru. Ya, dengan masalah yang semakin ruwet. Awalnya aja nikmat. Ya, tapi belakangan karena bunganya berlipat-lipat, kesulitan dia. Akhirnya dia hanya membayar bunganya aja terus untuk menutupi bunga. Semakin berat, semakin bertambah hari, semakin diberikan tempo, semakin berat dia. Kenapa? Yang dia bayar hanya bunganya aja. Allah musta'an. Dan hendak juga kaum muslimin jangan membuka peluang untuk mendatangi orang-orang yang seperti ini. Ya, jangan. Karena hanya dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam artian bukan suatu hal yang harus, bukan suatu hal yang darurat. Yang terpaksa dia mendatangi karena mungkin dia kehabisan makanan atau yang semisalnya. Yang kalau dia tidak melakukan mungkin dia akan mati, keluarga yang tidak makan. Ya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya hanya untuk mengembangkan bisnisnya, misalnya untuk mendatangi mereka, jangan. Termasuk di antara bentuk ta'awun al-ithmi wal-'udwan. Ya, sama seperti membantu mereka untuk semakin mengembangkan usaha mereka. Nah, hingga akhir rahimahumullah, hindari seorang yang membeli motor, beli mobil, hindari para rentenir. Nah, dia cara kalau bisa beli kontan, beli kontan, tak perlu kredit. Sebab biasanya kalau kredit urusannya dengan orang yang ketiga. Ya, berarti kita sama dengan mendukung mereka untuk mengembangkan usahanya. Nah, berbeda kalau kemudian kreditnya itu kepada pemilik barang. Nah, ini boleh. Menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat para ulama, diperbolehkan. Ya, kita datang ke pemilik toko itu punya barang, lalu kita kredit langsung kepada dia tanpa perantaran orang yang ketiga, tanpa perantaran perusahaan yang ketiga. Ini boleh. Nah, asal hukumnya ya, tentunya dilihat lagi ya. Mungkin ada hal-hal atau unsur-unsur yang lain yang bertentangan dengan syariat. Maka ma'asyarullah rahimahumullah, kita berusaha untuk menghindari. Wa aqil man istaqalaka, wa aqil man istaqalak, dan hendaknya kamu iqalah, membatalkan jual beli. Al-iqalah itu membatalkan jual beli yang telah terjadi, yang telah sempurna akadnya. Ada seorang datang padamu, kamu penjual, kamu pedagang. Dia datang padamu, lalu kemudian dia membeli sesuatu padamu. Nah, misalnya dia beli radio, ya, mungkin dia pengen makan radio itu pulang nanti setelah radio Ibnu Qayyim, ya, datang, lihat-lihat merek, akhirnya dia tertarik, ya, maka terjadi tawar-menawar sampai kemudian ada kesepakatan dan saling meridai, maka si pembeli ini pun membeli barang tersebut dari kamu. Nah, setelah dia membelinya,
sampai ke rumahnya, ya, lalu kemudian tiba-tiba ada sahabatnya datang kepadanya, atau keluarganya, atau kerabatnya datang kepadanya, memberikan padanya hadiah. Dibuka, radio. Rupanya dia sudah tahu bahwa orang ini pengen radio sejak lama. Ya, mau dengar radio Ibnul Qayyim. Nah, akhirnya kan dia sudah punya radio yang baru, dia beli, datang lagi radio yang baru. Ya, sehingga radio yang baru dibeli ini, tinggal begitu saja. Kan dia sudah punya radio. Akhirnya dia berpikir untuk mengembalikan. Nah, ini namanya al-iqalah. Ingin membatalkan kembali jual beli atau transaksi yang telah sempurna akadnya. Kata beliau, berikan kesempatan pada saudara kamu. Kalau memang dia datang dan ingin membatalkan jual beli, batalkan. Berikan kembali uangnya utuh. Tidak usah diambil separuhnya atau kasih denda misalnya. Ya, sudah ini uang capek saya ngomong sama kamu, potong 50.000. Nah, sudah kasih dia. Apa? Kenapa demikian? Liqaulihi alaihi salam, karena Rasulullah SAW mengatakan, man aqalana biman bai'atahu aqala Allah asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membatalkan kembali jual beli dan transaksi yang telah sempurna karena dia menyesali untuk membelinya, menyesali ada jual beli tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, ya, asrah, kesalahannya, menghapuskan dosa-dosanya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Ini keadaan yang afdal, yang utama. Meskipun asal hukumnya kalau sudah sempurna akad dan tidak ada cacat pada barang tersebut, tidak diperbolehkan dikembalikan. Ini asal hukumnya. Kenapa? Majlisul khiyar sudah selesai. Tidak ada lagi majelis pilihan. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu, penjual dan pembeli, mereka masih ada pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan selama keduanya belum berpisah. Ini namanya majlisul khiyar. Dalam artian apa? Ketika dia sudah membeli, kemudian dia sudah meninggalkan toko tersebut, bahkan sampai ke rumahnya sudah nggak boleh itu. Sehingga kalau ketika dia datang ke toko kamu untuk mengembalikan barang tersebut, haknya penjual untuk mengatakan maaf, sudah selesai majlisul khiyar, nggak ada cacat, nggak ada masalah. Beda kalau misalnya ada cacat, ada lagi khiyar yang lain, khiyar syar, khiyar aib. Nah, ma'asyarakat rahimakumullah, ini tidak ada cacat, sempurna barangnya, tapi dia ingin mengembalikan. Haknya penjual untuk mengatakan maaf, ya, barang yang sudah beli tidak dibolehkan untuk dikembalikan lagi, maaf. Itu haknya dia. Setelah selesai, ini tingkatan boleh, hukum boleh. Tapi kalau pedagang tersebut ingin mengambil yang lebih afdal, yang lebih utama, yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-iqalah. Ya, maka dia menerima, oh ya sudah kalau seperti itu. Nah, maka dia ambil kembali, kemudian diberikan barang tersebut. Nah, ini tentunya pada barang-barang yang sifatnya awet, ya. Yang sampai beli sayur kemudian pulang 3 hari baru dikembalikan, sudah hancur semua. Nah, lalu beliau berkata, rahimahullah, wa arjih liman wazanta lahu.
ketika engkau menimbang untuk pembeli, berikan kelebihan. Melebihkan itu jauh lebih baik daripada mengurangi. Ya, melebihkan itu jauh lebih baik. Untuk ngepaskan pas ukurannya 1 kilo ketika dia minta 1 kilo itu kan kadang-kadang sulit. 1 kilo pas gitu. Ya. Nah, apalagi kalau timbangannya itu kurang sensitif, ya, yang sampai sudah di nomor 1 menunjukkan 1 kilo, mungkin masih kurang. Nah, kata beliau, melebihkan itu lebih baik. Melebihkan itu lebih baik daripada mengurangi. Kalau mengurangi ada ancamannya. Wailul lil mutaffifin. Ketika seorang melebihkan, aman dia. Alhamdulillah. Ya. Dan benar-benar amanah dalam jual beli. Perhatikan timbangannya, periksa itu timbangan, periksa itu takaran. Ya, jangan sampai dia membeli takaran yang bawahnya itu sudah dipukul ke atas. Kelihatan di atas itu masya Allah, bahkan dikasih gundukan, menunjukkan lebih. Ternyata bawahnya itu sudah dipukul ke atas, sampai ke rumah kurang. Nah, wa arjih liman wazanta lahu, berikan kelebihan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li wazan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang menimbang, wazana li sahibi haq, ketika dia menimbang untuk orang yang memiliki haknya, pembeli, arjih, ya, berikan kelebihan, berikan tambahan. Ini isyarat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Sa'id bin Qais, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zin wa arjih. Ini lafaznya ya. Zin wa arjih. Timbanglah dan berikan kelebihan. Berikan kelebihan. Wa idza wazanta li nafsika fa'anqis. Ini bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini dari ucapan beliau ini. Di sini kelihatan ada kurungnya, tapi ini sebenarnya kekeliruan. Ya, ini bukan dari sabda Rasulullah SAW. Yang sabda Rasulullah adalah zin fa'arjih, timbanglah dan beri kelebihan. Wa idza wazanta li nafsika, lalu kata beliau Abu Barakat, apabila engkau menimbang untuk dirimu sendiri, fa'anqis, maka kurangi. Jadi kalau untuk dirimu kurangi, jangan kamu lebihkan. Ya, kamu datang ingin membeli sesuatu kepada pedagang yang kamu sudah kenal, kamu sudah akrab dengannya, lalu kemudian kamu ingin membeli beras misalnya, membeli beras, maka dia mengatakan sudah kamu timbang sendiri, ya sudah, lalu terserah kamu. Nah, maka ketika kamu menimbang untuk dirimu, kurangi. Kenapa? Karena kalau lebih itu bukan hak kamu. Yang wajib bagi kamu ketika kamu membeli 1 kilogram, ketika kamu beli 1 liter, maka itulah yang menjadi milik kamu. Adapun yang lebih itu bukan milik kamu, meskipun sebutir beras, ya, meskipun sedikit. Ya, jangan karena ketika kamu sudah diberikan kepercayaan, ya, sudah, mumpung pedagang nggak lihat, kasih tambah yang banyak. Nah, ya, sudah dimasukkan ke dalam kresek, karena pedagangnya belum keluar, ininya lagi yang nyenggol, tangannya masuk lagi. Allah musta'an. Ya, jangan, itu bukan hak kamu. Litayaqquni wajhi hil, karena meyakinkan sisi kehalalannya. Kalau kamu kurangi, yakin sisi kehalalan daripada lebih. Yang lebih itu bukan hak kamu. Subhanallah. Pentingnya para pedagang mempelajari fikih yang seperti ini. Masyaallah rahimakumullah. Adab ini. Nah, wahdar
al-maqla ma'al yasrah, dan hati-hati menunda-nunda pembayaran padahal kamu sudah diberi kemudahan untuk membayar. Liqaulih alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqalul ghaniyyi dzulmun. Maqalul ghaniyyi dzulmun. Maqal, menunda-nunda pembayaran karena dia cukup, ini adalah merupakan bentuk kezaliman. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dalam sebagian riwayat ada tambahan, fa idza uhila ada ahadukum ala malin falyahdar. Apabila salah seorang kalian diarahkan kepada yang memungkinkan bagi dia untuk membayar, maka dia menuju kepada orang diarahkan tersebut. Ini juga peringatan. Dari satu sisi kita berusaha untuk bersabar menghadapi orang yang menunda pembayarannya, karena mungkin dia lagi butuh, karena mungkin dia lagi nggak punya, mungkin dia lagi dihimpit krisis ekonomi. Na'asyarakumullah, sehingga kita butuh untuk memberi tempo kepada dia. Fanadiratil anasyarah. Nah, kalau nampak kejujuran itu dannya. Akan tetapi ketika seseorang itu yang diberi tempo untuk menunda pembayaran, jangan kemudian dia masa bodoh dalam hal pembayaran. Ya. Istilahnya sudah dikasih hati mau jantung dia. Nah, sudah kamu dikasih kesempatan ditunda, nggak ada bunganya lagi. Nah, jangan kemudian kamu menelantarkan apa yang menjadi hak dia. Ya, suatu saat misalnya kamu sudah diberikan kemampuan, Masya Allah, kamu sudah cukup untuk membayar hutang, tapi tetap saja kamu menunda dengan alasan, wah ini belum bisa, ini masih ada kebutuhan ini dan kebutuhan itu, padahal di rumahnya banyak sekali uangnya. Ini kebalikan. Maqalul ghaniyyi dzulm, menunda-nunda pembayaran padahal dia telah mampu, maka ini merupakan kezaliman. Ketika salah seorang kalian diarahkan kepada mali, maka hendaknya dia ke sana. Saya beri contoh. Si A punya hutang kepada si B. Si A berhutang kepada si B, jumlahnya 1 juta rupiah. Ya. Kemudian si C berhutang kepada si A, jumlahnya sama 1 juta rupiah. Sama ya? Jadi si A ini berhutangnya kepada si B, tapi dia punya piutang ke C. Ketika si B datang kepada si A, mengatakan, maaf, ini sudah waktunya, ya, tolong dibayar hutang kamu. Nah, akhirnya A pun mengatakan kepada si B, begini, kalau untuk saya bayar sekarang saya belum mampu, belum ada kesempatan. Tapi sebenarnya, ya, saya punya piutang. C itu berhutang kepada saya 1 juta, jumlahnya sama. Begini saja, kamu datang aja kepada si C, minta dari si C tersebut. Boleh nggak ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh, dengan catatan bahwa si C itu mali, dalam arti memang dia punya keleluasaan untuk membayar, mudah baginya untuk membayar. Tapi kalau diarahkan pada orang fakir juga, orangnya juga nggak mampu, ya nggak diperbolehkan. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan bahwa yang diarahkan itu adalah mali, dalam artian dia memang mudah untuk membayarnya. Jangan diarahkan pada orang yang kesulitan juga. Wala tamdah sil'ataka wa tadunna sil'ata akhika fahuwa nishah. Jangan kamu memuji-muji barang daganganmu lalu kamu mencela barang dagangan saudaramu, karena itu merupakan bentuk kemunafikan. Ya. Nah, ada seorang
pelanggan, zabun. Bahasa Arabnya pelanggan itu zabun, bukan sabun. Nah, zabun ya datang, ya. Lalu kemudian dia mengatakan, ini ya, saya mau pengen beli ini. Oh ya, beli dari saya, ini barangnya istimewa, kualitas terbagus. Jangan dari tetangga itu, jelek itu. Itu sudah tersimpan sudah sekian lama, itu sudah mau expire sudah. Direndahkan punya orang, barangnya dia ditinggikan. Jangan. Nah, jangan seperti itu. Karena itu merupakan bentuk kemunafikan. Walzamil birra wasidqa, hendaknya kamu senantiasa menjaga kejujuran dan ketaatan. Perbuatan baik itu dibutuhkan dalam jual beli. Qaulih alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tujjaru fujjar illa man barra wa sadaqa. Para pedagang itu orang-orang fajir. Hati itu. Para pedagang itu fujjar, orang-orang yang pelaku kejahatan. Ya. Kecuali man barra wa sadaqa, kecuali yang taat dan jujur. Ini keluar dari hukum fujjar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan datang dari berbagai jalan. Oleh karena itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah hadis sahihah nomor hadis 365. Nah, berarti dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan mayoritas pedagang itu tidak jujur. Mayoritas pedagang itu fajir. Nah, kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pengecualian, kecuali yang barra wa sadaqa. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semua manusia dalam keadaan rugi kecuali. Nah, kecuali ini berapa? Sedikit mereka, ya kan? Mayoritas manusia rugi. Dan mereka kecuali yang memiliki sifat-sifat ini. At-tujjar fujjar, para pedagang orang-orang fajir, kecuali menunjukkan bahwa kebanyakan para pedagang tidak amanah, tidak jujur. Wallahu musta'an. Apalagi kalau seorang itu tidak tahu harga pasaran, wah luar biasa, dipermainkan. Nah, maka ini masyaallah rahimahullah, penting nasihat untuk para pedagang. Wa syubbai'aka bi syai'in min as-sadaqah, dan ingat, campurilah daganganmu, jualanmu tersebut dengan sesuatu dari sedekah. Jangan terus meraih keuntungan, lupa sedekah. Bersedekahlah. Sebab kamu harus meyakini bahwa apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu raih dari keuntungan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kamu mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Keluarkan sebagian untuk sedekah. Ada orang-orang yang butuh, dan ada orang-orang miskin, dan ada orang-orang yang membutuhkan makanan, ada yang semisalnya. Qaulih alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujjar, wahai sekalian para pedagang, hadhil buyu'u yukhaliquha al-halif wal kadhib. Wahai sekalian para pedagang, sesungguhnya jual beli ini itu dicampuri dengan al-halif wal kadhib. Nah, saya lupa untuk mengecek hadis ini, apakah al-halif atau al-khulf. Al-khulf, kalau al-khulf seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu menyelisihi janji, tidak menepati janji, wal kadhib, dan dusta.
dimaksud al-halif yakni terlalu banyak bersumpah, terlalu sering bersumpah, bahkan kadang-kadang sampai sumpah palsu. Ya. Nah, demi Allah kadang ya. Kalau di Indonesia ini kan lain. Kalau di Arab, wallah itu biasa. Bersumpah itu hal yang biasa. Nah, jangan sampai kemudian ketika seorang bersumpah dia mengatakan, demi Allah ini saya beli modalnya ini cuma 10.000. Nah, ya sudah untuk kamu, Faris. Saya kasih 10.500, saya cuma untung 500. Padahal dia belinya 5.000. Yang beribu. Tidak sedikit orang seperti ini. Masyaallah rahimahullah. Nah, permainan kata-kata dalam jual beli. Ya, kadang-kadang subhanallah kita berhadapan dengan pedagang yang pedagang ini siap untuk dialog, siap untuk debat dengan pembelinya. Memang sudah dikasih harga yang berlipat terlebih dahulu. Untuk apa? Siap tawar menawar. Nah, ini berapa harganya? Oh, ini 300.000. Nah, kadang-kadang kalau ditawar sampai 100.000 pun mau. Ya, luar biasa. Nah, kenapa? Dia ingin memancing kita untuk debat dalam jual beli itu. Kalau sampai kamu ketika menawarnya rendah, ya, karena kadang-kadang yang namanya pembeli untuk menawar yang di bawah 2 kali lipatnya kan merasa berat, nanti tersinggung pedagangnya kan gitu. Kadang-kadang kita berperasaan pada pedagang yang pedagang tidak punya perasaan kepada pembelinya. Nah, mau dikatakan, oh sudah kalau gitu 100.000 aja. Oh, gak enak ya kan. Oh, gimana kalau 250? Sudah, kamu sudah ngasih standar. Berarti kurang juga. Padahal di bawah itu dia masih siap sebenarnya. Nah, ketika kamu sudah kasih standar 250.000, artinya pedagang berpura-pura mikir. Wah, ya sudah gini aja, tengah-tengahnya 270 aja. Sudah enggak jadi. Nah, ya sudah kalau gitu pelaris. Subhanallah. Padahal tekor sekian pembelinya. Allah musta'an. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini kan kesalahan, ini dosa. Maka hendaknya pedagang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyubuha bi syai'in min shadaqah." Campurlah ya dengan sesuatu berupa sedekah yang kamu sedekahkan pada orang-orang yang membutuhkan. Di hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Al-Imam Ahmad bin Majah dengan sanad yang sahih. Waj'al khurujaka lit-tijarah litaqdi hajat al-muslimin. Ini juga yang hubungan dengan masalah niat. Dan hendaknya kamu menjadikan keluarnya kamu untuk berdagang, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, bukan hanya kebutuhan kamu. Ya, niatkan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan pada saya, maka siapkan bahwa bagian dari keuntungan yang saya miliki adalah untuk kebutuhan kaum muslimin. Nah, ada tekadkan itu, niatkan, wahai para pedagang, sehingga keuntungan itu berkah, dagangan kita berkah. Nah, ada keuntungan, alhamdulillah. Ini sebagian untuk pondoknya, ini sebagian untuk santri, nah, ini sebagian untuk bangun masjid dan seterusnya dari hal-hal yang bermanfaat. Fa inna rizqaka muqaddarun bi fadlillah, karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padamu telah ditakdirkan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, wa takunu niyyatuka mubarakatan 'alaika, sehingga niatmu itu memberi berkah kepadamu,
Ibrahim alaihissalam berdasarkan sabda Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya, dan telah saya jelaskan hadis ini tidak sahih. Ini sudah pernah kita lewati. Hadis ini tidak sahih. Qala ba'dul hukama fi ma'na al-khair. Berkata sebagian para hukama, orang bijak, ketika menjelaskan makna kebaikan, mereka mengatakan niyatun bila amal khairun min amalin bila niyah. Berniat tanpa beramal, ya, berniat tanpa amalan itu lebih baik dari amalan tanpa niat. Sebab kalau seorang beramal tanpa niat, ya tidak akan mendapatkan pahala. Nah, seorang melihara jenggot, tapi dia tidak punya niat untuk karena menegakkan syariah, karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada niat sama sekali. Ini tidak mendapatkan pahala. Sehingga kata mereka niat bil amal, berniat tapi tidak mengamalkannya, itu jauh lebih baik. Ya. Tapi ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, tentu harus difahami dari ucapan ini. Yang dimaksudnya adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Bukan hanya sekedar niat terus tidak diamalkan. Ya. Oh, niat qiyamul lail, enggak qiyamul lail. Besoknya lagi niat, enggak qiyamul lail. Besoknya niat, enggak qiyamul lail. Jadi ditanya, kamu ini niat atau gimana? Ya, yang penting niat. Niat kan lebih baik, itu sudah dapat pahala. Nah, niat itu maksudnya ada tekad untuk itu. Ketika ada sesuatu yang menghalangi kamu dari melakukan hal tersebut, di situ kamu akan mendapatkan penilaian. Ya, penilaian. Kamu ingin berjihad, tapi kamu sakit, kamu pincang, kamu nggak bisa berangkat. Tapi dengan niat kamu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mengamalkan. Nah, adapun sekedar niat namun tidak ada usaha untuk mengamalkannya, maka ini tidak berarti. Harus disertai dengan wujud berusaha untuk mengamalkan. Nah, wa min hadha di antara ada pergaulan al-'afwu an hafwatil ikhwan fi an-nafs wal mal duna umur din was sunnah. Dan di antara ada pergaulan adalah memberi maaf dari ketergelinciran ikhwan, kekeliruan ikhwan yang hubungannya dengan jiwa, ya, hal-hal yang sifatnya pribadi dan hubungannya dengan harta, bukan dalam perkara din, dalam perkara sunnah. Ya, ada urusan pribadi, terjadi ketidakcocokan dengan ikhwan, karena ikhwan itu jatuh dalam kesalahan dan ketergelinciran, beri maaf. Beri maaf. Nah, dalam urusan harta, kadang-kadang harta kita diambil oleh saudara kita, terjadi kesalahpahaman, sudah berlapang dada, beri maaf. Selama itu bukan dalam perkara din, dia menyalahi syariat, dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini tidak ada kompromi dalam hal yang seperti ini. Ya, dalam urusan halal, haram, wajib, maka hendaknya seorang harus tegas. Ya, ketika kita melihat saudara kita menyimpang, ini syariat, beri nasihat, beri teguran, jangan diberi maaf. Yang dikhawatirkan justru dia akan semakin jauh dan semakin jauh dari hidayah. Fi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memberi maaf dan as-safah. Ya, telah saya jelaskan sebelumnya bahwa as-safah ini lebih tinggi kedudukan dari al-'afw. As-safah adalah benar-benar memberi maaf sehingga tidak berbekas sedikit pun dalam hatinya. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anta'fu aqrabu lit-taqwa, kalian memberi maaf itu lebih mendekatkan diri kepada takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sampai di sini saya jelaskan, semoga memberi manfaat.
Jadi kita melanjutkan kembali masih dalam pembahasan tentang zikir-zikir pagi petang. Sebelumnya telah kita sebutkan ayatul kursi, di antara zikir yang dianjurkan untuk diucapkan pada wirid pagi petang. Demikian pula al-mu'awwidat yang berbunyi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu rabbi a'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabri. Riwayat Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, asbahna wa asbahal mulku lillah, kami telah memasuki pagi hari dan kekuasaan itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau diucapkan di pagi hari. Kalau di sore hari maka kita mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah. Amsayna sore dari al-masa, kalau pagi asbahna sabah. Itu saja perbedaannya, yang lainnya sama. Walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba kita perhatikan begitu banyak zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana kita dianjurkan untuk tahlil, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena kedudukan zikir ini merupakan zikir yang sangat agung, zikr tauhid, dan yang terbaik diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yawm wa khairan ma ba'dah. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini dan kebaikan yang setelahnya. Ini kalau kita mengucapkan pada zikir pagi. Kalau pada zikir petang kita mengatakan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jadi kata al-yaum di hari diganti dengan al-lailah, malam. Itu perbedaannya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan pada hari ini dan setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Aku berlindung diri kepadamu dari keburukan hari ini dan keburukan yang setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari malas. Orang yang malas tidak ada uzur. Beda dengan seseorang yang ajiz. Ya, beda antara al-ajiz dengan al-kasal. Kalau al-ajiz memang tidak mampu, lemah, dhaf. Tapi kalau al-kasal malas, sebenarnya dia mampu tapi dia tidak ingin mengamalkannya. Kalau al-ajiz itu uzur, tapi kalau al-kasal bukan uzur. Wasu'il kibar, dan buruknya ketika seorang telah tua, bertambah usia. Yang dimaksud di sini kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari pikun. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nar wa adzabin fil qabr. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan neraka dan siksaan kubur. Zikir yang lain, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Allah, bika asbahna, ya, bersamamu, ya, atau mendapatkan perlindungan, pertolongan, anugerah, kenikmatan di pagi hari. Wa bika amsayna, demikian pula di sore hari. Ini kalau diucapkan pada pagi hari. Adapun di sore hari kita balik, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dan karenamulah kami hidup dan karenamu kami mati dan kepadamulah kami dibangkitkan.
Kalau pada zikir petang kita membaca wabika nahya wabika namut wa ilaikal masir. Kalau di pagi hari wa ilaikal nusyur. Sore hari wa ilaikal masir. Nah, zikir yang lain, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Syaddad bin Aus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, barang siapa yang mengucapkannya man qalaha mu'minan biha hina yumsi famata min lailati dakhala jannah wa kadzalika idza asbah. Siapa yang mengucapkannya dalam keadaan dia yakin dengan kandungan kalimat-kalimat ini di sore hari lalu dia mati di malam hari, dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Demikian pula jika dia mengucapkannya di pagi hari. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Engkau yang menciptakan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdik, dan aku senantiasa berada di atas ketetapan-Mu, di atas janji kepadamu, yaitu tauhidullah. Wa wa'dika mastata'tu, dan di atas janji kepadamu selama aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung diri kepadamu dari keburukan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui kenikmatan yang Engkau berikan padaku, apa saja yang kita rasakan dari kenikmatan pemberian Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ampunilah aku karena semuanya tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau. Berikutnya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalat arshik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak fa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Arba'a marrat. Ini diucapkan 4 kali. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dalam Amal Jum wal Lailah, dan yang lainnya dari Anas bin Malik. Allahumma inni asbahtu ushiduka, ya Allah, sesungguhnya aku di pagi hari. Ini kalau diucapkan pada pagi hari. Kalau sore hari kita mengatakan Allahumma inni amsaytu ushiduka, aku mempersaksikan Engkau dan mempersaksikan pembawa arasmu dan malaikatmu dan seluruh makhlukmu. Engkaulah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk, Muhammad adalah hamba dan rasul. Namun hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau menyebutkan dalam silsilah hadis ad-dhaifah nomor hadis 1041. Jilid 3. Nah, yang berikutnya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, ma asbaha bi min ni'matin, apa yang aku rasakan dari kenikmatan di pagi hari atau siapapun yang merasakan dari makhlukmu, maka itu berasal darimu semata. Tidak ada sekutu bagimu segala pujian dan syukur. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai dalam Amal Yawm wal Lailah. Disebutkan oleh penulis Hisnul Muslim dan dihasankan sanadnya oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam Tuhfatul Akhyar. Namun Syekh Al-Albani juga melemahkan riwayat ini. Ya, dari hadis Abdullah bin Ghanman, beliau sebutkan dalam Dhaiful Jami'. Hadis ini kata Syekh Al-Albani dhaif. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri, la ilaha illa anta. Salah marrat, diucapkan 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, An-Nasai dalam Amal Yawm wal Lailah dan yang lainnya
Gue disebutkan di sini bahwa Syekh bin Baz menghasankan riwayat ini dari hadis Abu Bakar. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikan kesehatan padaku pada jasmaniku. Allahumma afini fi sam'i, berikan kesehatan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari, berikan kesehatan padaku pada pandanganku. Disebutkan secara khusus pendengaran dan penglihatan karena mendengar dan melihat ini adalah merupakan alat yang akan menghubungkan ke hati seseorang. Apa yang dia lihat itu akan masuk ke hati, apa yang dia dengarkan itu akan masuk ke dalam hatinya. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. Aku berlindung diri kepadamu dari kekufuran, kemiskinan, siksaan kubur. La ilaha illa anta diucapkan sebanyak 3 kali. Yang berikutnya, hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 marrat diucapkan 7 kali. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Daud mauquf, Ibnu Sunni meriwayatkan secara marfu'. Yang disebutkan di sini bahwa Syahid dan Abu Qadir An-Nuh mensahihkan sanadnya dalam satu ma'ad dari hadis Abu Darda. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini munkar. Dia mengatakan hadis ini munkar dalam silsilah al-hadits dhaifah nomor hadis 5286. Jadi jilid 11 dari kitab silsilah al-hadits dhaifah. Nah, yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyana wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni bain yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Riwayat Abu Daud bin Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah, ya Allah aku memohon padamu ampunan dan keselamatan atau keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah aku memohon padamu ampunan dan keselamatan baik pada agamaku, ya, pada duniaku, pada keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplah, sembunyikanlah aurat aib-aibku dan berilah rasa aman dari ketakutan yang aku rasakan. Allahumma ihfazni bain yadayya, ya Allah jagalah aku dari hadapanku, dari belakangku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku dan dari atasku. Ya, kenapa tidak disebutkan dari bawah? Wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagungan ya Allah, ya, untuk di ikhtiar, ya, dicurik dari bawah, maksudnya di apa? Disiksa dalam keadaan dimasukkan ke dalam tanah, ya. Ikhtiar itu menculik dalam kondisi dia tidak merasakan. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah siksaan dan yang semisalnya atau gangguan dari para syaitan dan yang semisalnya hendak membaratkannya. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala penjuru, agar segala arah tersebut kita senantiasa mendapatkan perlindungan. Yang berikutnya, Allahumma alim al-ghaib wa syahada fatir as-samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Wa Tirmidzi, Abu Daud dari hadis Abu Hurairah, ya Allah yang maha mengetahui alam gaib dan syahadah, yang menciptakan langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan penguasanya,
asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi. Aku berlindung diri kepadamu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan syaitan, wa syarrihi, dan dari para sekutu-sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung diri kepadamu dari melakukan keburukan atas diriku. Aw ajurrahu ila muslim, ataukah aku mengantarkan keburukan itu sehingga menimpa seorang muslim. Zikir yang lain, bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. 3 marrat, diucapkan 3 kali. Ini diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha 3 hina yusbih wa 3 hina yumsi kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu yaumil qiyamah." Siapa yang mengatakan zikir ini, mengucapkan pada pagi hari 3 kali dan di petang 3 hari atau 3 kali, maka merupakan hak bagi Allah untuk meridainya pada hari kiamat. Bismillah alladzi la yadurru ma'a ismihi syai', dengan nama Allah yang tidak memudaratkan satu pun bersama dengan nama Allah, baik di langit maupun di bumi. Dia adalah As-Sami'u Al-Alim. Yang berikutnya, raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Nah, 3 marrat, sebutkan 3 kali. Ya, maafkan ana salah menyebutkan catatan kaki yang disebutkan di sini. Tadi yang pertama itu riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Rasul mengatakan, "Man qalaha 3 idza asbaha wa 3 idza amsa lam yadurruhu syai'un." Siapa yang mengucapkan 3 kali di pagi hari, 3 kali sore hari, dia tidak akan dimudaratkan oleh satu pun. Adapun yang merupakan kewajiban bagi Allah untuk meridainya pada hari kiamat, ini zikir yang berikutnya, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya, diucapkan 3 kali. Ini datang dari hadis Thauban bin Bujrud. Namun hadis ini juga hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-hadits dhaifah nomor hadis 5020. Jadi di jilid yang ke-11. Nah, namun ada yang sahih tanpa penyebutan 3 kali, ya, tanpa pengulangan 3 kali. Aku memasukkannya ke dalam al-jannah. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-ahadits as-sahihah nomor hadis 2686. 2686. Jadi di jilid yang ke-6 dari silsilah al-hadits al-dhaifah. Nah, sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.